Dari degradasi menuju panggung dunia. Kisah mengejutkan Alfie Wijaya Chairullah yang membuktikan bahwa dalam olahraga, tak ada yang mustahil. Dalam dunia olahraga yang penuh dengan ketegangan dan persaingan, kisah seorang atlet muda Indonesia telah menarik perhatian publik. Alfie Wijaya Chairullah, pemain bulu tangkis tunggal putra berusia 21 tahun, telah mengalami perjalanan yang penuh liku dalam karirnya. Namun, takdir sepertinya masih memiliki rencana lain untuknya. Beberapa waktu lalu, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. 6 pemain, termasuk Alfie, terdegradasi dari tim nasional. Keputusan ini tentu saja mengguncang dunia bulu tangkis tanah air. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini akhir dari mimpi Olimpiade Alfie? Namun, seperti dalam drama yang penuh kejutan, ternyata cerita Alfie belum berakhir. Ricky Subagja, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, membuat pengumuman yang membuat semua orang terperangah. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Meskipun Alfie telah terdegradasi, ia akan tetap berangkat ke Chambly, Prancis, sebagai bagian dari tim sparring partner untuk persiapan Olimpiade Paris 2024. Bayangkan situasi ini. Seorang atlet yang baru saja mengalami pukulan berat dalam karirnya, tiba-tiba mendapat kesempatan kedua yang tak terduga. Ini bukan hanya tentang bulu tangkis, tapi juga tentang ketahanan mental dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Keputusan untuk tetap membawa Alfie ke Prancis bukanlah tanpa alasan. Tim nasional masih membutuhkan kemampuannya sebagai sparring partner. Ini menunjukkan bahwa meskipun Alfie mungkin belum memenuhi target yang ditetapkan, bakatnya masih diakui dan dihargai oleh para pelatih. Mari kita lihat lebih dekat mengapa Alfie terdegradasi. Dalam 3 turnamen terakhir yang ia ikuti, hasilnya tidak sesuai harapan. Di Vietnam International Challenge, ia hanya mampu mencapai babak perempat final. Sementara itu, di Thailand International Challenge dan Taipei Open, performanya bahkan lebih mengecewakan, terhenti di babak 64 besar dan 32 besar. Namun, jangan salah sangka. Meskipun Alfie tetap berangkat ke Prancis, statusnya sebagai pemain yang terdegradasi tidak berubah. Ini adalah situasi yang unik dan menantang bagi seorang atlet muda. Bagaimana ia akan menghadapi tekanan ini? Akankah ia mampu membuktikan dirinya layak untuk kembali ke tim inti? Ricky Subagja menegaskan bahwa keputusan degradasi ini seharusnya diumumkan lebih awal. Namun, ada pertimbangan terkait sponsor yang membuat pengumuman ini tertunda hingga akhir Juni. Ini menambah kompleksitas situasi, menunjukkan bahwa di balik layar, ada banyak faktor yang mempengaruhi karir seorang atlet. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah fakta bahwa Alfie bukan satu-satunya pemain yang akan menjadi sparring partner di Prancis. Ada total 13 pemain yang akan menjalankan peran ini. Mereka semua akan berangkat pada 13 Juli, membentuk tim yang solid untuk mempersiapkan atlet-atlet utama menghadapi Olimpiade Paris. Kisah Alfie ini mengajarkan kita banyak hal tentang resiliensi, kesempatan kedua, dan kompleksitas dunia olahraga profesional. Meskipun ia mungkin tidak akan bertanding di Olimpiade Paris, perannya sebagai sparring partner tidak kalah pentingnya. Ia akan berkontribusi dalam mempersiapkan rekan-rekannya untuk bersaing di panggung dunia. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Alfie Wijaya Chairullah? Akankah pengalaman di Prancis ini menjadi batu loncatan untuk kembali ke tim inti? Menjelang Olimpiade Paris 2024, para atlet bulu tangkis Indonesia mengungkap strategi rahasia mereka. Namun, apakah ini cukup untuk menghadapi persaingan sengit yang menanti? Persiapan Olimpiade 2024 di Paris semakin memanas, dan tim bulu tangkis Indonesia sedang bersiap untuk menunjukkan keunggulan mereka di panggung dunia. Kali ini,
kita akan melihat lebih dekat persiapan para atlet bintang kita, termasuk Jonathan Christie dan Apriani Rahayu, yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar di depan mereka. Jonathan Christie, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Jojo, memiliki misi khusus menjelang Olimpiade. Apa misinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah mematangkan mental bertandingnya. Bayangkan tekanan yang dihadapi seorang atlet di panggung sebesar Olimpiade, ribuan pasang mata mengawasi setiap gerakanmu, harapan sebuah bangsa bertumpu di pundakmu. Tidak heran Jojo menempatkan kesiapan mental sebagai prioritas utamanya. Tapi tunggu dulu, Jojo tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada Anthony Sinisuka Ginting yang juga akan mewakili Indonesia di nomor tunggal putra. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Dua jagoan kita ini siap menggempur lawannya di lapangan. Namun, sebelum itu, mereka harus melalui tahap persiapan yang tidak kalah pentingnya. Jojo mengungkapkan bahwa fokus pertamanya adalah mendapatkan aura positif dan suasana latihan yang tepat untuk Olimpiade. Aura positif? Apa maksudnya? Mungkinkah ini rahasia kesuksesan para atlet top dunia? Jojo tampaknya percaya bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung dan energi positif adalah kunci untuk menghadapi tekanan kompetisi tingkat tinggi. Sementara itu, di kubu ganda putri, ada sosok yang tak kalah menarik untuk disorot. Apriani Rahayu, sang peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, juga sedang mempersiapkan diri untuk Paris. Tapi apa yang menjadi fokus utamanya? Ternyata, Apriani memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Apriani menekankan pentingnya keseimbangan antara kesiapan mental dan fisik. Dia menyadari bahwa antusiasme yang berlebihan bisa menjadi bumerang. Bagaimana caranya mengontrol gejolak emosi ini? Apriani berencana untuk menikmati proses persiapan hari demi hari, terutama selama masa pemusatan latihan di Chambly, Prancis. Bicara soal Chambly, tempat ini akan menjadi rumah sementara bagi tim bulu tangkis Indonesia sebelum mereka pindah ke kampung atlet di Paris. Mengapa Chambly? Apa keistimewaan tempat ini? Mungkinkah ada sesuatu di udara Chambly yang bisa meningkatkan performa para atlet kita? Persiapan tim Indonesia tidak berhenti di situ. Total ada 6 wakil Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris, terdiri dari 9 atlet. Selain Jojo, Ginting, dan Apriani, ada juga Gregoria Mariska Tunjung di tunggal putri, pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto di ganda putra, Apriani yang berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti di ganda putri, serta Rino Frivaldi Pitahaning Tias Mentari di ganda campuran. Namun, persaingan di Olimpiade Paris tidak akan mudah. Bayangkan, ada 173 atlet dari 49 negara yang akan berjuang memperebutkan medali. Setiap negara pasti mengirimkan atlet terbaik mereka. Lalu, bagaimana peluang Indonesia di tengah persaingan sengit ini? Yang menarik, ada beberapa juara bertahan yang kembali lolos kualifikasi, termasuk Victor Axelsen dari Denmark, Chen Yufei dari Cina, dan Liang Wangchilin dari Taiwan. Belum lagi ada Huang Dongping, peraih emas ganda campuran, yang kini bermain dengan pasangan baru. Apakah mereka akan mempertahankan gelar? Atau akankah ada kejutan dari para penantang baru? Satu hal yang pasti, perjalanan menuju Olimpiade Paris 2024 akan penuh dengan drama, ketegangan, dan momen-momen tak terlupakan. Akankah Indonesia mampu mengulang atau bahkan melampaui prestasi di Olimpiade sebelumnya?